Blok 8 mencatat mengenai keterangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Keterangan yang ditanyakan di dalam blok ini mencatat informasi yang dapat menghasilkan indikator-indikator terkait teknologi, informasi, dan komunikasi. Di antaranya, persentase penduduk yang memiliki atau menguasai telepon seluler, persentase penduduk yang menggunakan komputer baik itu personal komputer, atau PC, atau desktop, laptop, atau notebook, dan tablet. Kemudian indikator persentase penduduk yang mengakses internet menurut media, lokasi, dan tujuan mengakses internet. Selain itu, juga menghasilkan indikator SDGs yaitu proporsi individu yang menguasai atau memiliki telepon genggam. Blok ini terdiri atas 12 pertanyaan yang ditanyakan untuk anggota rumah tangga semua umur. Pertanyaan tersebut antara lain adalah tentang penggunaan dan kepemilikan telepon seluler, jumlah SIM card aktif, jenis komputer yang digunakan, kemudian tentang penggunaan internet terkait, media yang digunakan, lokasi, informasi yang diakses, serta frekuensi penggunaan internet. Selanjutnya, mari kita bahas masing-masing rincian pertanyaannya. Pada rincian 801 ini ditanyakan mengenai penggunaan telepon seluler, atau HP untuk keperluan komunikasi dalam 3 bulan terakhir. Termasuk berkomunikasi yaitu telepon suara atau voice call, telepon menggunakan pulsa reguler, WhatsApp voice call, dan lain-lain, video call, WhatsApp video call, Skype, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Dan pesan teks messaging tertentu antara lain SMS, WhatsApp Messenger, Facebook Messenger, dan Direct Message Instagram. Telepon seluler yang dimaksud adalah handphone dan smartphone. Telepon seluler yang digunakan tidak harus dimiliki sendiri, atau dibeli atau dibayar sendiri oleh individu yang menggunakan. Anggota rumah tangga yang menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi. Namun, tidak mengoperasikannya secara langsung dianggap menggunakan telepon seluler. Contoh, seorang anak yang dibantu untuk mengangkat telepon dicatat menggunakan telepon seluler. ART dikatakan memiliki HP apabila ART tersebut memiliki HP dengan paling sedikit satu kartu yang aktif untuk penggunaan pribadi dalam 3 bulan terakhir. Kemudian individu dikatakan menguasai telepon seluler jika relatif dapat menggunakannya secara penuh dan kontinu. Dalam hal ini termasuk HP yang disediakan oleh kantor atau perusahaan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan juga HP yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, namun, tidak terdaftar atas namanya sendiri. ART yang hanya memiliki satu kartu yang aktif tetapi tidak memiliki HP dikategorikan tidak termasuk memiliki atau menguasai telepon seluler. Selanjutnya, pada rincian 803 hingga 806 ditanyakan mengenai jumlah SIM card aktif yang digunakan dalam 3 bulan terakhir pada HP, atau tablet, atau perangkat lainnya menurut provider atau operator. Provider atau operator yang dimaksud, antara lain, Telkomsel, meliputi Simpati, Kartu As, Kartu Halo, Loop, By You. Kemudian Indosat atau Tri, meliputi Indosat Oredo, IM3, Mentari, Matrix, termasuk kartu Tri. Selanjutnya adalah XL Axiata meliputi kartu XL dan Axis, dan lainnya meliputi Smartfren, dan sebagainya. Apabila responden pernah mempunyai 2 SIM card pada 3 bulan terakhir, tetapi pada saat pencacahan jumlah SIM card-nya hanya tinggal 1, maka dicatat memiliki 2 SIM card. SIM card yang telah melewati masa tenggang, meskipun nomornya masih dapat digunakan sebagai nomor WhatsApp, dianggap tidak aktif, sehingga tidak disertakan dalam penghitungan jumlah SIM card. Rincian 807 menanyakan tentang jenis komputer yang digunakan ART dalam 3 bulan terakhir. Apakah PC, atau laptop, atau tablet, atau tidak menggunakan. PC, personal komputer, atau desktop adalah komputer yang biasanya tetap di satu tempat. Biasanya pengguna ditempatkan di depannya, di belakang keyboard. Laptop atau notebook adalah komputer yang cukup kecil untuk dibawa dan biasanya memungkinkan tugas yang sama sebagai komputer desktop. Juga mencakup netbook, namun tidak termasuk tablet dan sejenis komputer genggam. Tablet, atau sejenis komputer genggam, adalah komputer yang terintegrasi ke layar sentuh datar, yang dioperasikan dengan menyentuh layar daripada menggunakan keyboard fisik. Dalam hal ini, tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi, seperti set TV pintar, dan perangkat dengan telepon sebagai fungsi utama mereka, seperti smartphone. Selanjutnya pada rincian 808 menanyakan tentang apakah ART pernah menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir.
Menggunakan internet adalah apabila seseorang meluangkan waktu untuk menggunakan internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet, seperti mencari literatur, mencari atau mengirim informasi, komunikasi, email, chatting, media sosial, games online, dan lain-lain. Termasuk menggunakan internet walaupun tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup, login dan logout, internet. Siapa saja dimasukkan menggunakan internet meskipun hanya tinggal melanjutkan. Rincian 809 menanyakan tentang media apa saja yang digunakan untuk mengakses internet. Apakah PC atau laptop atau tablet atau HP atau tidak menggunakan? Telepon seluler atau HP adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa kemana-mana, portable atau mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Media lainnya meliputi mesin game, smart TV, smartwatch, dan lain-lain. Rincian 8010 menanyakan tentang lokasi di mana saja ART menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir. Apakah di rumah sendiri, atau bukan rumah sendiri, atau di tempat bekerja atau kantor? Batasan tempat bekerja atau kantor adalah yang terdapat bangunan fisik ataupun tidak, dan hanya berlaku jika ART adalah pegawai dari kantor yang bersangkutan. Jika tempat kerja ART adalah di rumah, maka dicatat menggunakan internet di rumah. Kemudian, di gedung sekolah atau kampus, yaitu jika ART menggunakan internet di sekolah atau kampus, dan hanya berlaku jika ART adalah siswa dari sekolah atau kampus yang bersangkutan. Untuk guru dan orang yang bekerja di tempat pendidikan, akan dicatat sebagai menggunakan internet di tempat bekerja atau kantor. Sementara itu, jika sekolah menyediakan akses bagi orang umum untuk menggunakan internet di sekolah, maka dicatat sebagai menggunakan internet di tempat umum. Tempat umum, yaitu jika ART menggunakan internet di tempat yang terbuka untuk umum tanpa memandang jenis sambungan, baik berbayar ataupun gratis, atau sifat fasilitas, seperti perpustakaan, telecenter, kafe, restoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Dalam kondisi bergerak, yaitu jika ART menggunakan internet dalam kondisi bergerak, saat dalam perjalanan, dalam transportasi, atau berjalan kaki. Misalnya di dalam kendaraan, di mobil, bis, kereta api, kapal laut, dan lain-lain. Berikut adalah penjelasan-penjelasan lainnya terkait lokasi menggunakan internet. Rincian 811 menanyakan perihal tujuan menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir. Antara lain, untuk mendapatkan informasi, mengirim atau menerima email, media sosial atau jejaring sosial, pembelian barang atau jasa, penjualan barang atau jasa, fasilitas finansial, pembelajaran online, hiburan, pembuatan konten digital atau tujuan lainnya. Pembelian barang atau jasa yang dimaksud adalah melakukan pemesanan dan pembelian berbagai produk barang atau jasa melalui internet, baik pembayaran secara online ataupun tidak. Tidak termasuk pemesanan yang dibatalkan atau tidak komplit. Penjualan barang atau jasa adalah menjual barang atau jasa melalui internet, baik berupa website maupun aplikasi, seperti eBay, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Fasilitas finansial atau e-banking, termasuk transaksi elektronik melalui bank untuk pembayaran, transfer, atau mencari informasi mengenai akun atau rekening. Tidak termasuk transaksi elektronik melalui internet untuk jasa finansial lainnya seperti share purchase, atau pembayaran bersama. Pembelajaran online, yaitu menggunakan internet untuk pembelajaran secara online, baik formal seperti sekolah online, non-formal seperti kursus online,
maupun informal seperti belajar otodidak dari internet untuk semua subjek. Pembuatan konten digital mencakup mengunggah konten buatan sendiri ke situs web dan sosial media untuk dibagikan. Menggunakan ruang penyimpanan di internet seperti cloud storage untuk menyimpan file seperti Google Drive, Dropbox, Windows SkyDrive, iCloud, atau Amazon Cloud Drive. Menggunakan perangkat lunak yang dijalankan melalui internet untuk mengedit dokumen teks, spreadsheet, atau presentasi. Contoh lainnya termasuk melakukan pengaturan backup WhatsApp di Google Drive yang biasanya dilakukan setiap dini hari. Menggunakan ruang penyimpanan di internet. Dan kegiatan mengisi spreadsheet. Rincian 812 menanyakan tentang seberapa sering menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir. Apakah setiap hari? Ini berarti tergolong pengakses internet yang tinggi. Atau, minimal 1 kali dalam seminggu, tapi tidak setiap hari. Yang berarti orang tersebut tergolong jarang mengakses internet. Atau tidak mengakses lebih dari seminggu, yaitu pernah lebih dari 1 minggu tidak menggunakan internet, di mana artinya orang tersebut tergolong orang yang sangat jarang mengakses internet. Sekian penjelasan untuk blok 8 keterangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Susenas Maret 2025. Terima kasih.